hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan adanya faktor eksternal, yaitu syaitan, iblis dan tentaranya, dan dari faktor internal, yaitu nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Namun Allah Maha Penyayang buat kepada kita. Allah sayang banget sama ibu-ibu sekalian. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita benteng, tameng, dan senjata untuk menghadapi dua pihak ini, menghadapi syaitan dari pihak luar dan nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan dari pihak dalam. Belum lagi nafsu itu berkolaborasi dengan kelalaian dan amarah, gitu loh hadirin. Tapi lagi-lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah tuh sayang banget, Allah Maha Penyayang, Allah tuh Maha Baik buat kita, Al-Muhsin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai hal agar kita bisa selamat walaupun diserang sama syaitan itu terus menerus, walaupun nafsu kita goda kita lagi. Nah, hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, Allah memberikan kita cahaya, Allah telah memberikan kita kitab suci, Allah memberikan kita ilmu, Allah memberikan kita basirah, bagaimana cara melihat sebuah kondisi dan keadaan dan masalah. Allah memberikan kita akal sehat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang-orang beriman. Lalu Allah mengutus para nabi dan rasul, dan untuk kita secara khusus Allah pilihkan nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita bisa melakukan atau bisa menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan berhasil di dunia dan akhirat. Kita akan berhasil dalam menghadapi syaitan-syaitan tersebut dan hawa-hawa nafsu itu, ibu-ibu sekalian. Kita akan berhasil menjadi seorang hamba, kita akan berhasil sebagai umatnya Rasul SAW, kita akan berhasil sebagai istri, kita akan berhasil sebagai ibu, kita berhasil sebagai anak, kita akan berhasil sebagai mantu, atau kita akan berhasil sebagai mertua. Dan kita akan berhasil di setiap peran kita dalam kehidupan. Dan itulah yang kita inginkan. Maka yang harus kita lakukan adalah gunakan secara maksimal apa yang Allah kasih ke kita. Karena Allah nggak biarkan kita tangan kosong lalu dipermainkan oleh syaitan dan hawa nafsu kita. Enggak, gitu loh. Kita tuh dikasih senjata oleh Allah. Kita dikasih tameng oleh Allah. Kita dikasih benteng sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih ilmu, kita dikasih kitab suci, kita dikasih sunnah Rasul SAW, kita dikasih Nabi SAW yang sangat sayang sama kita. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah 128 Allah berfirman tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, Azizun alaihi ma'anitum, beliau merasakan apa yang kalian rasakan. Ketika kalian merasa sakit, merasa menderita, itu Nabi SAW merasakan berat, hadirin sekalian. Harisun alaikum, dan Nabi SAW sangat semangat untuk memberikan kebaikan, memberikan hidayah kepada kita. Beliau totalitas bagaimana kita itu selamat di dunia dan akhirat. Bahkan beliau totalitas dalam memberikan hidayah irsyad tanpa kita minta. Gitu. Itulah kebaikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita lihat orang-orang yang memerangi orang-orang yang memerangi beliau pun beliau kasih, gitu loh. Beliau perjuangkan. Abdullah bin Ubay bin Salul yang jahatnya minta ampun ke Rasulullah SAW diperjuangkan, bahkan diperjuangkan sampai setelah Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, diperjuangkan sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul diperjuangkan, ya masa kita nggak diperjuangkan, hadirin? Kan itu poinnya. Dan itu yang harus kita sadari benar-benar. Kita camkan baik-baik. Nah,
Yang jadi masalah, kita lanjutkan. Yang jadi masalah adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa huwa yuti'un nasiha marratan fayubayyinu lahu rusydahu wa nushahu wa yamshi khalfa dalil hawa marratan fayaqta'u alaihi tariq. Yang jadi masalah itu kita tetap nggak stabil, ibu-ibu sekalian. Di beberapa kesempatan kita tuh mendengar pihak-pihak yang memang ingin yang terbaik buat kita, gitu loh. Kita mendengar masukan, kita mendengar ayat Al-Quran, kita mendengar sunnah Nabi SAW. Sebenarnya Nabi SAW ngajarin apa sih tentang masalah gue nih? Gini loh, Nabi SAW itu ngejelasin, ini khususnya buat kamu ya, ini cocok banget nih hadis buat masalah kamu, dijelasin tuh hadisnya. Terus kita ngikut gitu, iya bener ya gitu, diikutin gitu loh. Dan akhirnya kita rasakan kebahagiaan, ketenangan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, ketika kita mengikuti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengikuti keterangan nasihat para ulama-ulama kita yang mereka menyampaikan apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW jelaskan, itu kita ikutin gitu loh. Tapi jadi masalah nggak setiap saat, itu masalahnya. Yang jadi masalah nggak setiap waktu, nggak setiap ada masalah. Wa yamshi khalfa dalilil hawa marrah. Dan di kesempatan-kesempatan lain dia malah ngikutin hawa nafsunya gitu loh. Fayuqta'u alaihi tariq. Maka jalan yang sudah dibangun itu terputus lagi gitu loh hadirin. Wa yu'khadhu maluhu wa tuslabu thiyabuh. Akhirnya hartanya terambil, lalu pakainya terkoyak gitu loh. Artinya ya jatuh lagi gitu, tersungkur lagi, galau lagi, lalu menderita lagi, lalu paranoid lagi, ketakutan lagi. Itu ketika kita ngikutin hawa nafsu kita. Ketika kita mengikuti para syaitan-syaitan tersebut. Dan itulah seringkali polanya manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan-kesempatan dia ngikutin Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi SAW, rajin ngaji dan seterusnya. Beberapa waktu kemudian ngilang dari kajian, nggak ngikut lagi gitu loh. Lebih memilih hawa nafsunya, ikutin godaan syaitan. Akhirnya apa? Jatuh lagi. Akhirnya bangunan iman yang sudah dibangun, pohon keimanan yang sudah dipupuk tercabut lagi, itu jalan hancur lagi, roboh lagi, gitu loh hadirin. Nanti galau lagi, nanti hidup di tengah-tengah kesedihan lagi, gitu, merasakan kesendirian, gitu loh, nggak ada kebahagiaan. Terus dikit-dikit ngomel-ngomel sama anak, marah-marah sama anak, gak bisa ngontrol emosi, lalu ribut sama suami, suara tinggi nanti. Padahal beberapa waktu sebelumnya udah bagus nih. Tapi karena gak konsisten gitu loh, ngikutin lagi hawa nafsu, ngikutin lagi syaitan yang ngajak dia, akhirnya ya begitu lagi tuh. Nah ini ada satu poin yang sangat penting bagi kita. Mari kita simak keterangan Ibnu Qayyim, dan keterangan ini semakin menunjukkan bahwa memang buku ini tuh spesial. Hadirin sekalian, kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ajabu annahu ya'lam min aina uti. Wal ajabu annahu ya'lam min aina uti. Wa ya'rifu at-tariqa allati quti'at 'alaihi wa ukhidha fiha wa ya'ba illa sulukahu wa ya'ba illa sulukaha. Yang ajaibnya, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apa yang ajaibnya? Dia tuh sebenarnya tahu dari mana masalah-masalah ini tuh lahir, gitu loh. Dari mana problematika itu datang tuh dia tahu, gitu loh. Dia tahu. Ini karena dia ngikutin hawa nafsu. Dia tahu bahwa dia tuh salah gitu loh. Aku sebenarnya tahu aku tuh salah gitu. Aku tuh tahu ini sebuah kesalahan. Dan dia tahu penyebabnya apa. Karena aku tuh ngikutin syaitan, karena aku ngikutin hawa nafsuku gitu loh.
karena aku selama 1 bulan terakhir ini nggak ngaji, karena aku selama beberapa waktu ini tuh nggak dekat sama teman-teman yang solehah. Tahu dia. Ketika ditanya dengan dari hati ke hati, itu iya sih aku tahu. Aku tahu aku salah. Aku tahu bukan suamiku yang salah. Aku yang salah. Aku tahu sebenarnya ini bukan salah anak-anak kok. Aku yang jadi ibu nggak bisa didik. Tahu, dia tahu. Dan dia tahu apa jalan yang terputus gitu loh. Dia tahu apa namanya dia tahu kesempatan atau ada banyak kesempatan hilang gara-gara blunder dia gitu loh. Harusnya dia dapat ini, kalau dia benar-benar, kalau dia istiqomah pada saat yang lalu, dia ambil kesempatan, dia ambil opportunity kebaikan, harusnya aku udah di jalan ini nih gitu loh. Aku tuh hidup bahagia di atas naungan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Tapi kenapa ya kok hidup aku menderita? Ya karena pada saat kesempatan itu datang aku nggak ambil. Pada saat aku bisa berjalan di atas jalan tersebut, ya aku kembali lagi ke hawa nafsu, kembali lagi ke syaitan, akhirnya buat blunder itu jalan hancur lagi, harus mulai dari nol lagi. Tahu itu dia. Jadi dia tahu dari mana semua ini berasal, penyebabnya apa, kenapa kok hidup aku ini babak belur banget ya, kok hidup aku ini sengsara lagi, nggak bahagia lagi, kenapa misalnya rumah tangga kandas lagi, nanti kandas terus rumah tangganya. Aku tahu ini berasal dari mana, karena egoku dan seterusnya. Dan aku tahu kalau sebenarnya aku bisa, kalau aku memilih opsi yang benar gitu loh, aku tidak akan diceraikan oleh suamiku misalnya, anak-anak akan dekat sama aku. Ketika bercerai, anak-anak milih sama ayahnya semua. Kenapa ya gitu loh? Karena yang mau milih sama saya, karena kalau saya jadi ibu yang baik pada saat itu, saya akan dapatkan itu semua. Saya nggak kehilangan A, saya nggak kehilangan B, saya nggak kehilangan C, saya kehilangan D. Gitu loh. Sekarang saya kehilangan semuanya. Dan dia tahu itu berasal dari mana. Kenapa dia bisa kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan segala macam. Dia tahu kenapa itu semua. Nyesek ya hadirin. Kalau kita nggak tahu tuh masih, tapi ketika kita tahu tuh menyesakkan. Yang semakin menyesakkan dan semakin ajaib kata para ulama, wa ya'ba illa sulukaha, tapi tetap aja dijalanin itu. Nggak dirubah. Tetap aja dia tetap saja dia menjalankan jalan yang jelas-jelas salah ini. Jelas-jelas ini ngerusak dia. Jelas-jelas jalan inilah membuat dia kehilangan semuanya. Kehilangan kebahagiaan, kehilangan keceriaan, kehilangan sahabat-sahabat yang soleha, kehilangan opportunity berbuat baik, kehilangan orang-orang terbaik dia kehilangan. Ini gara-gara konsep yang dia pilih ini. Gara-gara pilihan hidupnya ini. Gara-gara dia memilih mengikuti syaitan dibanding mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti hawa nafsu dibanding mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini gara-gara ini. Tapi nggak mau pindah. Wa ya'ba ila suluka. Tetap aja pola itu dijalanin terus. Ini jelas-jelas pola salah. Udah clear pola salah. Ini pola sudah terbukti menghancurkan hidup kita. Sudah clear menjauhkan kita dengan orang-orang terdekat kita. Sudah clear membuat kita ditinggalkan. Membuat kita jauh dengan Al-Quran, jauh dengan sunnah Nabi SAW. Membuat kita kehabisan waktu dan nggak buat apapun gitu loh. Membuat kita emosional, membuat kita suka marah-marah, dan sebagian pihak membuat tubuh kita hancur gitu loh. Ada banyak orang tuh kena penyakit yang serius karena pola hidup yang salah. Dan yang naasnya adalah dia nggak tinggalkan pola itu, tetap aja sampai sekarang dijalanin itu pola. Padahal sudah terbukti menghancurkan hatinya, jiwanya, dan menghancurkan tubuhnya. Harusnya dia ganti dong. Tapi wa ya'ba ila sulukaha. Tapi dia tetap jalanin. Dia nggak keluar dari lingkaran syaitan itu. Udah tahu ini lingkaran ngerusak dia.
dan membuat dia kehilangan semuanya, membuat mimpinya hancur, membuat cita-citanya berantakan. 10 tahun yang lalu dia misalnya punya cita-cita di usia 40 tahun, saya berharap punya ini, punya ide. Dan seringkali itu bukan hanya tentang materi loh. Mungkin dia berharap dia punya keluarga yang baik, dia punya suami yang soleh, dia punya anak-anak yang soleh dan saleha. Sekarang semuanya hilang, semuanya hancur, nggak dapat apa-apa. Dia dicerai suaminya, anak-anaknya menjauh dari dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia nggak mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mengikuti sunnah Nabi SAW. Gitu. Ada yang punya tekad di usia sekian, saya bisa naik haji, saya bisa umroh. Sekarang tidak umroh, tidak haji, nggak ada, dan uang habis, bahkan terlilit hutang, bahkan terlilit riba. Kenapa? Karena pola hidup dia nggak rubah, dan dia tahu ini semua gara-gara itu, tapi nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada. Pokoknya itu wa ya'ba illa suluka, ya dia diikutin terus. Dia tahu kalau dia lawan suaminya, dia suara tinggi sama suaminya, dia nggak akan bahagia. Suami dia nggak semakin mencintai dia juga. Emang ada suami semakin mencintai istri yang bentak-bentak suaminya? Emang ada suami yang semakin mencintai istri yang suara tinggi di hadapannya? Enggak kan? Dan dia tahu juga kalau dia rubah pola dia lembut sama suaminya, dia nurut sama suaminya, dia berkata baik dengan suaminya, dia mau diarahkan, mau dibimbing, mau segala macam, maka Allah akan kasih keberkahan, lalu Allah akan kasih kebaikan, Allah akan kasih pahala, Allah janjikan surga, dan Allah akan buat hati suami dia jadi sayang sama dia. Dia tahu itu semua, tapi dia nggak lakukan itu. Tetap aja ketika suami bentak suami lagi, suara tinggi kepada suami, marah-marah sama suami. Wal ajab, itu mengejutkan dan mentakjubkan, kata para ulama. Dia tahu itu, tapi dia tetap lakukan. Dia tetap lakukan, hadirin sekalian. Kenapa demikian? Kenapa hadirin? Ini penting banget untuk kita tahu. Kok bisa sih? Dia tahu apa yang membuat dia hancur, tapi dia nggak mau keluar dari itu. Lihat bagaimana para ulama membedah masalah ini. Mari kita simak. Kata para ulama, li'anna dalilaha qad tamakkana minhu wa tahakkama fih. Mari kita lihat teks dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini. Wa qawiya alaih. Kata para ulama kita, penyebabnya karena hawa nafsunya itu telah menguasai dirinya, telah memonopoli dirinya. Wa qawiya alaih, dan punya kekuatan untuk mengendalikan jiwanya, itu masalah. Jadi penyebabnya, sekali lagi, karena hawa nafsunya itu, kita lihat lagi, karena hawa nafsunya itu sudah menguasai dia. Hawa nafsunya kuat sekarang itu. Punya kekuatan luar biasa. Jadi dikendalikan sama hawa nafsu. Lalu kita lanjut, walau ad'afahu bil mukhalafatilah wa zajrihi idza da'ah wa bi muharabatihi idza arada akhdahu lam yatamakkan min.
Apa kata Ibnu Qayyim? Kita lihat lagi. Sebelum. Hadirin Allah muliakan. Kalau sudah sampai di titik ini, kata para ulama, walaupun atau seandainya pun ia berusaha melemahkan hawa nafsunya, bil mukhalafatillah, dengan menyelisihi hawa nafsu tersebut, dan menahannya ketika dia digiring dan diajak mengerjakan sebuah maksiat, dan memeranginya ketika hawa nafsunya ingin menguasai dia, lam yatamakan min, maka dia nggak berhasil. Dia nggak berhasil. Dia nggak berhasil. Jadi ketika kita bilang, Mbak tuh harus lawan, dia akan bilang, aku udah berusaha lawan, tapi nggak bisa. Itu pernah dengar kata itu nggak? Nggak bisa sis, kamu tuh harus lawan hawa nafsu kamu. Aku udah coba, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Pernah dengar kalimat-kalimat demikian dari banyak pihak? Jadi kalimat atau alasan itu tuh bukan omong kosong, dan itu memang ada teorinya dari para ulama. Ketika hawa nafsu sudah kuat dan didukung penuh oleh kekuatan syaitan, dan dia menguasai diri kita, menguasai jiwa kita, hati kita, dan dengan kekuatan yang full, maka pada saat itu, pada saat seorang hamba ingin melemahkan hawa nafsunya, ingin melawan hawa nafsunya, seringkali dia tidak berhasil. Dia nggak berhasil. Walakin huwa makkanahu min nafsihi wa huwa a'tahu yadahu. Fa huwa manzilatir rajuli yada'u yadahu fi yadi aduhi faya'saruhu thumma yasumuhu su'al 'adzab. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ternyata penyebabnya kesalahan dia juga, hadirin. Dialah yang sudah menguatkan hawa nafsunya. Artinya gini loh, hawa nafsu itu kan nggak cukup-cukup jadi kuat dalam diri kita. Itu butuh proses. Awalnya tuh hawa nafsu tuh lemah. Awalnya hawa nafsunya itu lemah. Semua hal itu kan mulai dari lemah dulu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas apa, hadirin? Fitrah. Di atas sikap dan mental siap menerima kebenaran. Berarti hawa nafsunya ketika dia dilahirkan kuat atau lemah? Kuat? Enggak. Ketika kita dilahirkan, kita tuh berada di atas fitrah, kata Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi hadirin Allah muliakan, nggak serta-merta kuat, hadirin sekalian. Nggak serta-merta kuat. Makanya hadirin Allah, apa dalam hadits qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu awalnya itu hanif-hanif. Apa maksud hanif-hanif? Siap menerima kebenaran.
siap menerima kebenaran. Siap menerima kebenaran. Baik-baik. Lalu apa yang terjadi? Fajtalathum syayatin. Namun setelah itu nggak di-maintain, nggak dijaga. Akhirnya direbut dan ditaklukkan oleh syaiton-syaiton itu. Itu masalahnya. Diambillah gitu loh hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah awalnya menciptakan kita tuh hunafa, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'ah. Bahkan kullahum, dalam hadis Muslim, semuanya hunafa. Fa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Yang jadi masalah, syaitan habis itu datang ke mereka. Wa innahum atathum syayatin. Syaitan itu datang. Ngapain? Fajtalathum, diambil, direbut. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa awalnya tuh nggak kayak gini. Makanya balik lagi ke keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini mahal sekali loh hadirin. Kata Ibnu Qayyim, dialah yang menguatkan hawa nafsunya. Dia nggak memaintain kehanifan dia itu gitu loh. Dia mempersilahkan syaitan dan hawa nafsunya itu masuk dan melakukan apapun. Dia nggak lawan ketika itu hawa nafsu masih kecil, masih lemah, dia nggak kontrol, dia nggak kendalikan. Justru dia kasih tempat, dia kasih panggung dalam dirinya, dia kasih hatinya itu. Wa huwa a'tahu yadahu gitu loh. Kalau bahasa literalnya dia kasih tangannya. Maksudnya apa? Ya dia support tuh hawa nafsu untuk semakin kuat dan semakin kuat di dalam diri dan jiwanya. Itu masalahnya. Harusnya ketika hawa nafsunya masih kecil, itu jelas dikat-katin gitu loh. Dikontrol, diatur, dilawan, mumpung masih lemah. Begitu itu hawa nafsu udah kuat, susah jamaah. Sulit. Makanya kata para ulama, fahuwa bimanzilatir rajul yadahu fi yadi aduwih. Dia tuh seperti seseorang yang menyerahkan tangannya ke musuhnya. Akhirnya musuhnya bisa menawan dia. Habis ditawan, disiksa sama musuhnya. Itu poinnya. Padahal pada saat itu dia bisa melawan, musuhnya belum kuat nih. Kalau dia lawan dia menang gitu loh. Tapi dia memilih untuk nggak melawan musuhnya, mungkin takut atau apa segala macam. Dia serahkan aja tangannya biar diborgol sama musuhnya. Nih saya kasih nyerahnya. Kata orang-orang, Anda kenapa nyerah? Itu musuh Anda. Kalau dia bisa menguasai Anda, dia akan hancurkan Anda. Nggak mau dengar, dia nyerah. Harusnya dia lawan pada saat itu. Musuhnya nggak kuat. Dia lebih kuat daripada musuhnya. Tapi dia kasih tangannya ke musuhnya. Diborgolah sama musuh, diikat, ditawan. Begitu ditawan, dieksekusi sama musuhnya. Dan pada saat dia ditawan sama musuhnya, lalu disiksa, ditangkap sama musuhnya,
dijadikan tawanan, dimasukin ke penjara, lalu disiksa, baru pada saat itu dia minta tolong. Gak ada yang nolong dia pada saat itu. Fawa yastaghith wala yughath. Setelah dimasukkan ke penjara, mungkin penjara khusus, penjara yang paling ketat, lalu dia disiksa di situ, baru setelah itu dia teriak-teriak minta tolong dari dalam selnya. Orang mengatakan, siapa yang mau nolong Anda sekarang? Nggak ada. Terus dia berusaha berontak. Sekarang udah terlambat. Kalau mau melawan, waktu itu. Waktu Anda tangan kosong, musuh Anda tangan kosong. Atau pada saat Anda punya senjata, musuh Anda punya senjata. Dan secara kalkulasi senjata Anda lebih bagus. Anda lebih kuat, tapi Anda kasih tangan Anda biar diborgol sama musuh Anda. Anda menyerah di situ. Harusnya Anda nggak boleh nyerah. Anda menyerah, diborgol, ditangkap, di kepalanya ditutup, dimasukin ke penjara yang paling menakutkan. Anda mau teriak apapun, nggak ada yang menolong Anda pada saat itu. Kata para begitu juga dengan hamba yang ditawan oleh syaitan dan hawa nafsunya. Dia harus lawan syaitan dan hawa nafsunya ketika syaitan dan hawa nafsunya pengaruhnya masih lemah. Begitu dia kasih panggung, terus kasih ini, terus segala macam, akan sampai satu titik dia berusaha melepaskan diri tapi tidak pernah bisa mampu melakukannya. Itu yang mengerikan. Itu yang menakutkan. Karena dia kehilangan momentum. Ini kayak penyakit loh hadirin. Ada beberapa penyakit kan ada istilah the golden time. Misalnya pecah pembuluh darah. Yang kita tahu dari dokter-dokter kita bukan ahlinya. Dokter-dokter yang lebih bisa, tapi dari pengalaman orang terdekat atau keluarga dan seterusnya, begitu pecah pembuluh darah kan harus langsung ditindak. Begitu tidak ditindak, dibiarkan begitu aja, dalam banyak kasus udah nggak bisa balik lagi. Tapi kalau pada saat itu lakukan tindakan, dan seringkali bukan hanya satu kali operasi, ada beberapa kali, memang capek, memang berat, memang ongkosnya mahal, biayanya besar. Kita harus habis-habisan, kita jual ini, jual itu buat orang yang kita cintai, untuk ayah kita atau ibu kita. Tapi begitu kita lawan, kita perjuangkan di momennya, di golden time-nya, alhamdulillah beliau selamat. Lalu beliau bisa pulih kembali, bukan hanya selamat, bisa pulih kembali. Tapi kalau dibiarkan, nanti, kalaupun operasi, tapi udah terlambat. Nggak, pokoknya saya siap operasi secanggih mungkin. Gak bisa, mas. Waktunya sudah terlambat. Anda mau pergi kemanapun gak bisa. Ini yang harus kita renungkan. Makanya mumpung belum terlambat, mumpung masih ada kesempatan, mumpung hawa nafsunya belum terlalu menguasai diri kita, lawan sekarang. Capek, semua orang baik tuh capek hadirin. Semua wanita soleh tuh babak belur, tapi kita nggak ngelihat fisiknya. Kan ini kan pertempuran batin. Dia sih enak, gak ada enak. Kata Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya agar selalu taat kepada Allah. Karena kalau sudah terlambat,
Hawa nafsu sudah menguasai. Syaitan sudah punya panggung, sudah punya posko, sudah punya ini dalam diri dan jiwa kita. Maka apa yang dikatakan para ulama terbukti, idza arada aqdahu lam yatamakkan minhu. Jika dia ingin mengusir hawa nafsu itu, mengusir syaitan tersebut, mengambil alih kekuasaan mereka di dalam diri kita, dia nggak akan pernah berhasil. Karena dia sudah kehilangan momentum, sudah terlambat. Itulah fahakadzal abdu yasta'siru li syaitan wal hawa. Begitulah hamba ketika dia menyerahkan, dia disandra dan ditawan sama syaitan dan hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan. Tsamayatubul khalas wa ya'jizu an. Lalu setelah beberapa lama dia minta bebas, ya nggak dikasih sama syaitan dan hawa nafsu. Oh, nggak ada yang nyerah kok. Ada yang menyerahkan diri Anda, ada yang menyerahkan hati Anda. Anda yang biarkan hati dan diri ini tertawan. Ketika dia minta, oke, aku mau merdeka, nggak dikasih sama syaitan. Nggak. Maka akhirnya dia menjadi hamba syaitan, hamba hawa nafsu, dan dia tidak mampu melawannya. Itu yang terjadi di banyak pihak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Udah habis waktu. Habis waktu. Waktu itu kemana aja? Waktu Anda punya kesempatan untuk menghadapi syaitan dan hawa nafsu, pada saat mereka masih lemah, mereka masih kecil, mereka nggak kuat, kok Anda ngambil kesempatan itu? Allah sudah kasih Anda semuanya. Allah sudah kasih Anda fitrah yang baik ketika Anda hidup, ketika Anda lahir lebih tepatnya, ketika lalu Allah Subhanahu wa taala kasih lingkungan yang baik, misalnya Allah kasih lingkungan yang baik. Hadirin, kita tuh hidup di Indonesia. Indonesia itu negara yang umat Islamnya terbesar di dunia. Itu apa kurang baik lingkungan yang Allah kasih ke kita? Tapi kita nggak manfaatin. Kita dikasih Al-Quran, kita dikasih sunnah Nabi SAW. Ada banyak di antara kita yang sekarang nggak bisa baca Quran. Dulu waktu TK jago baca Quran. Dulu waktu SD itu bisa baca Quran. Allah kasih itu. Tapi kita tidak memaintain, kita tinggalkan. Kita campakkan Al-Quran. Akhirnya kita nggak baca-baca. Akhirnya kemampuan kita hilang. Dan hati kita yang awalnya dipenuhi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diambil alih sama hawa nafsu, syaitan. Sekarang suruh baca Quran nggak bisa, lahan jali. Lalu mengatakan, dulu aku bisa baca dulu tuh. Ya dulu, tapi Anda nggak jaga. Makanya apa kata Allah dalam surat Fatir 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah dulu kami sudah kasih kalian umur, kami sudah kasih kalian waktu yang cukup untuk digunakan untuk sadar, merenung, memperbaiki diri, menjadi wanita baik, menjadi wanita soleh. Wajah aku menadhir, dan sudah datang peringatan demi peringatan. Rasul sudah diutus. Lalu dalam riwayat, dalam tafsir, ada peringatan dari diri Anda, uban. Lalu fisik Anda sudah nggak sekuat dulu. Dulu kuat, sekarang sakit-sakitan. Nanti ada ini dan seterusnya. Itu kan peringatan. Anda kan ini semu loh. Anda nggak akan selamanya begini. Nggak diambil pelajaran juga. Terus ngotot. Akhirnya dikuasailah sama syaitan dan hawa nafsu. Begitu mereka sudah kuat, udah berat ngadepin mereka. Dan banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan ibrah kepada kita.